Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Dan spesial kali ini saya Hesti Imaniar. Selama 1 jam ke depan pemirsa, kita akan berbincang-bincang dalam suatu program yang sangat istimewa di Lingkar TV kali ini, yaitu Sapa Jateng. Dan Sapa Jateng kali ini kita akan menghadirkan salah satu dinas di pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Kendal. Dan bisa kami sampaikan pemirsa bahwa untuk tema kita pada kali ini yaitu layanan jemput bola, mudahkan wajib KTP pemula rekam data. Tentunya ini sangat menarik sekali bagi Anda karena akan penuh sekali informasi yang akan disampaikan baik kepada dua narasumber yang sudah hadir kali ini. Kita perkenalkan dulu pemirsa. Yang pertama yaitu ada pelaksana tugas Kabid Pendaftaran Penduduk Dispendukcapil Kabupaten Kendal, yaitu Mas Nugroho Hadikusumo SE. Selamat. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Baik ya Mas ya, alhamdulillah ya. Lagi sibuk apa ini Mas? Ya, kita lagi ada pelayanan jemput bola di Balai Desa Gedong. Sibuk ya Mas ya, semoga sehat selalu dan Amin. semoga di kesempatan kali ini bisa memberikan informasi yang jelas untuk pemirsa Lingkar TV ya Mas ya. Kemudian pemirsa, narasumber kedua kita yaitu ada Bapak Kepala Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, yaitu Bapak Suwarno. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik-baik saja. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah sangat sehat Sama sekali. pertanyaannya, Ya. sibuk apa? Ya, terima kasih Bu. Nah, untuk kegiatan di kesempatan ini kita kan kebetulan banyak sekali program dari pemerintah daerah terkait dengan penambahan di yang paling spesial kita maraton dengan bulan puasa yaitu program TMMD. Wah, lagi sibuk Ya. itu ya Bapak ya. Betul, Ibu. Semoga sehat selalu dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga masyarakat di Desa Gedong ya Bapak ya. Dan baik pemirsa Lingkar TV, itu tadi dua narasumber kita yang tentunya pada kesempatan kali ini nanti akan menjelaskan banyak sekali mengenai program-program dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal. Dan bisa kami sampaikan dulu pemirsa bahwa memang kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung TMMD ke-127. Selain itu pemirsa, Dispendukcapil Kabupaten Kendal juga terus menunjukkan komitmennya untuk memperhatikan atau untuk memastikan seluruh warga masyarakat Kendal dapat memiliki adminduk sesuai dengan kriterianya masing-masing. Dan lebih jelasnya, kita langsung saja yang pertama kita akan bertanya-tanya dengan Mas Nugroho kali ini pemirsa. Mas Nugroho, kalau terkait dengan adminduk, ini kan sangat penting ya bagi warga masyarakat karena semua layanan yang pemerintah adakan itu harus menyertakan atau syarat utamanya adalah adminduk. Ya. Ada EKTP, ada kemudian KIA dan juga adminduk yang lainnya. Nah, kita awali dulu nih Mas berbincang mengenai apa sih Mas sebenarnya manfaat atau pentingnya seperti apa sih warga masyarakat itu bisa punya adminduk. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan adminduk sendiri, itu kita punya jargon yang namanya adminduk itu bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan. Untuk itu, bagi masyarakat untuk segera urus adminduknya, jangan nunggu pas membutuhkan. Intinya seperti itu. Saat membutuhkan. Ya, gitu. Jadi itu yang akan terus digencarkan di seluruh warga masyarakat di Kendal ya Mas? iya, betul sekali. Oke, baik. Dan kalau kita berbicara mengenai tema kita pada kali ini nih Mas, mengenai layanan jemput bola, terutama untuk KTP elektronik bagi pemula. Dalam proses perekaman data sampai dengan nanti jadi ya KTP elektroniknya. Bisa disampaikan dulu Mas sebenarnya tujuannya apa sih Mas dari program atau pelayanan yang lagi gencar banget ini dilakukan sama Dispendukcapil di Kabupaten Kendal Mas? Iya, terima kasih. Berkaitan dengan layanan jemput bola ini merupakan salah satu upaya dari Dispendukcapil Kabupaten Kendal untuk melakukan percepatan pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib KTP pemula. Jadi dari Dukcapil ini tidak hanya menunggu masyarakat untuk datang ke lokasi pelayanan, tapi juga kita datangi mereka, terutama untuk pemula. Tapi tidak hanya pemula juga, tapi juga kami untuk yang warga yang membutuhkan. Jadi kalau memang istilahnya disabilitas, lansia, ODGJ pun kami layani melalui jemput bola. Seperti itu. Jadi tujuan
terkait dengan jemput bola ini selain sebagai bukti dukungan pemerintah Kabupaten Kendal dalam ini diwakili oleh Dispenduk Capil terhadap program TMMD reguler 127 yang diadakan di Desa Gedong Patihan ini, yaitu kita juga istilahnya untuk percepatan tadi kepemilikan perekaman KTP tadi. Bahkan sampai ke desa-desa dilakukannya ya Mas untuk perekaman tersebut ya Mas ya. Kemudian kalau latar belakang nih, kalau kita bicara soal latar belakang nih pemirsa pasti menarik sekali ya untuk kita bahas. Karena tadi sudah di awal sudah disebutkan nih ya Mas ya, bahwa Adminduk itu bukan pelayanan dasar, iya, tapi merupakan dasar dari semua pelayanan yang ada yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Kendal untuk masyarakat seperti itu. Sebenarnya latar belakangnya apa sih Mas? Kalau kita boleh tahu nih Mas. Iya, sekarang kita tahu bahwa semuanya pelayan publik itu kan istilahnya sekarang menggunakan dokumen kependudukan. Kita mau daftar sekolah ada dibutuhkan akte kelahiran. Terus nanti kalau udah 17 tahun ada KTP, nanti bisa digunakan untuk buka rekening di perbankan, bisa juga untuk pembuatan SIM, kan seperti itu juga. Terus kemudian juga ada akte perkawinan bagi yang menikah, terus kemudian juga ada akte kematian, mungkin untuk keperluan balik nama karena waris atau bagi waris itu juga. Jadi kan semua dokumen yang diterbitkan Dukcapil itu akan menjadi dasar dari layanan tersebut. Termasuk untuk KTP elektronik bagi pemula. Betul. Ini kalau kita boleh bicara soal program tersebut khusus untuk KTP elektronik pemula, Mas. Ini seperti apa sih, Mas? Kenapa harus turun langsung? Kenapa harus jemput bola? Jemput bola ada istilahnya ya Mas ya programnya ya? Yaitu jebol ya. Nah ini mungkin bisa disampaikan Mas kepada pemirsa Lingkar TV. Kenapa kita lebih aktif ke pemula? Ini tuh karena mereka itu masih awam terkait pengetahuannya pentingnya administrasi kependudukan. Jadi ini selain hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada mereka, juga untuk upaya edukasi mereka kepada mereka agar sadar administrasi kependudukan sejak dini. Jadi tahu pentingnya Adminduk itu apa. Jadi jangan sampai nanti mereka itu karena tidak ada informasi, tidak ada yang mengedukasi, akhirnya nanti masa depan mereka yang kesulitan. Karena kalau istilahnya pemula ini kan nanti istilahnya untuk KTP kan menjadi kunci untuk mengakses pelayanan berikutnya, akses pelatihan seperti termasuk itu. Pendidikan, termasuk kesehatan, betul. Banyak sekali bidang yang memang membutuhkan Adminduk tersebut ya Mas ya. Apalagi untuk yang siswa-siswa SMK kan, itu kan nanti kan langsung lulus kerja. Betul. Nah, kalau belum punya KTP, kadang kan terkendalakan jangan sampai perusahaan mempekerjakan anak di bawah umur. Betul. Kan seperti kalau sudah ada KTP kan itu statusnya sudah dewasa. Makanya kan kami sebagai instansi pelaksana terkait bidang administrasi kependudukan, kami berupaya selain mendekatkan pelayanan juga mengedukasi mereka sejak dini. Oke, seperti itu. Siap. Menarik sekali ya pemirsa bahwa ternyata tantangannya juga banyak ya Mas ya. Dan juga pastinya manfaatnya juga banyak untuk kepemilikan dari KTP elektronik ini khususnya untuk para pemula seperti itu. Baik Mas Nugroho, saya akan geser dulu ya ke Bapak Suwarno nih, Pak Kades ini. Bapak kalau kita boleh ngobrol-ngobrol nih Bapak ini yang pertama mungkin sejauh ini bagaimana sih Pak jalannya layanan Adminduk di Desa Gedong ini Pak sejauh ini sampai dengan mungkin hari ini tadi kayaknya juga ramai sekali ya Pak ya. Betul. Baik. Untuk pelayanan Adminduk di desa kami itu alhamdulillah ada kepercayaan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Desa kita itu salah satu desa yang dipercaya untuk terkait dengan program Pak Kades Mantap, sehingga kita bisa melayani warga itu lebih optimal karena pelayanan itu kami juga bisa membantu untuk pelayanan yang tidak harus sampai ke Dispenduk Capilnya. Seperti kita misalkan ada akta kematian, ada pembuatan KK, itu bisa dilayani di program Pak Kades Mantap. Oh, jadi hanya maksudnya hanya di kantor balai desa saja itu sudah terselesaikan seluruhnya, tidak perlu ke kantor Dispenduk Capil, seperti itu ya Bapak ya. Oh, jadi ini mendekatkan layanan dari Dispenduk Capil kepada warga masyarakat. Nah, kalau sejauh ini seperti apa Bapak jalannya program tersebut?
Ya untuk sejauh ini Warga sambutannya ya antusias sambutan Bapak? dari warga yang jelas dari perhatian dari pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dispenduk Capil terkait dengan pelayanan kepada warga kami sangat terbantu sekali, warga kami sangat senang karena dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelayanan kepada warga masyarakat desa kami. Oke, menarik. Kalau kita bicara soal pelayanan Adminduk, ini tidak hanya untuk usia tadi pemula saja ya Mas Nugroho ya. Ada juga KIA untuk anak-anak dari usia 0 sampai kurang dari 17 tahun. Kemudian 17 tahun ada yang namanya KTP elektronik. Ada juga lansia nih Bapak. Apakah semua layanan yang disediakan oleh Dispenduk Capil hingga ke tingkat desa, salah satunya di Desa Gedong ini pemirsa, ini juga dimanfaatkan maksimal oleh warga di sekitar Desa Gedong ini Bapak? Ya alhamdulillah warga kami sangat antusias dengan identitas, karena identitas itu sangat penting sekali seperti tadi yang disampaikan oleh Dispenduk Capil melalui Pak Kabid. NIK itu merupakan identitas diri yang tidak hanya satu orang satu NIK. Ya. NIK itu tadi kebutuhannya sangat besar tadi yang disampaikan untuk apapun termasuk bahkan sakit pun sekarang bisa cek BPJS itu hanya melalui NIK. Iya betul. Jadi untuk identitas diri itu warga kami insya Allah sangat baik untuk antusiasnya terkait dengan kebutuhan itu. Banyak warga yang memanfaatkan adanya pelayanan sampai ke tingkat desa ini ya Bapak ya? Betul, dan kami ya selalu mensosialisasikan, bahkan kami sampai ke tingkat RT, RW, kampung. Apalagi di desa kita itu kan cukup gemuk ya. Ya, ada berapa dusun? Ada 10 dusun, Oke. 33 RT, 10 RW. Oh besar, Ya, luas lumayan. ya Pak Ya, Kades ya. lumayan. Oke, dan itu semua dimaksimalkan dengan baik oleh warga masyarakat. Betul. Dengan dibantu para petugas dari pemerintah desa Gedong ya Betul, Bapak ya. betul, betul. Oke, siap, baik. Pemirsa, dan kita langsung saja juga tanya lagi ke Mas Nugroho karena ini kita sebenarnya saya sangat kepo sih Mas ya, atau pengen tahu banget sebenarnya program layanan ini itu sebenarnya diadakan di mana saja sih Mas lokasinya? Apakah hanya di Desa Gedong saja atau ada desa lainnya atau mungkin lokasi-lokasi lainnya untuk memaksimalkan pelayanan dari Dispenduk Capil ini? Ya, terima baik. Untuk layanan jemput bola sendiri itu kami untuk khususnya untuk pemula kami mendatangi di mana bahasanya kantong-kantong wajib KTP pemula. Salah satunya di sekolahan. Jadi dalam rangkaian giat TMMD ini juga kami melaksanakan pelayanan perekaman KTP di Darul Arkom melalui program Lastri, yaitu layanan Adminduk bagi santri. Di mana kita tahu sendiri untuk santri kan semua kegiatannya terpusat di pondok pesantren. Jadi kalau untuk keluar biasanya mereka juga agak kesulitan. Betul. Apalagi juga Izinnya mereka susah ya, Mas, izinnya ya? lebih susah kan seperti itu. Makanya kami datangi pondok pesantren, kami layani perekaman KTP bagi mereka sehingga mereka tidak perlu istilahnya harus meninggalkan pondok untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kami juga ada pelayanan Sweet 17, itu pelayanan pemula yang ada di sekolahan. Jadi kami datangi sekolahan-sekolahan. Seperti kemarin kami ke SMA 1 Patean juga untuk pemula. Jadi kenapa kami ke sekolahan, karena disitulah tempat wajib KTP pemula berkumpul. Bahasanya kalau kita mau nangkep ikan itu kolamnya itu sudah banyak ikan, tinggal nyerok aja. Maka dari itu kami upayakan istilahnya kan untuk melakukan pelayanan ke sekolahan-sekolahan, dan itu biasanya kami laksanakan di memang hari kerja atau pas berangkat sekolah, hari sekolah. Nah, untuk yang di luar jam sekolah, biasanya di hari Sabtu seperti saat ini, itu kan kami pelayanan ke desa. Jadi anak-anak yang hari Senin sampai Jumat sekolah, hari Sabtu kan libur sekarang 5 hari kerja. 5 hari, ya. Bahasanya kan seperti itu. Nah, untuk yang tidak bisa mungkin karena pas pelayanan di sekolahan mereka izin atau ada giat. Nah, kita buka di balai desa. Nah, dari balai desa kan mereka-mereka yang kemarin penghalangan bisa hadir, ataupun mereka yang kemarin
belum 17 tahun sudah perekaman di sekolahan, kami hadirkan pelayanan di desa, mereka bisa mengajukan pencetakan KTP di balai desa. Oke, baik. Mas, kalau kita bicara mekanisme ya, mekanisme taruhlah tadi contoh di sekolahan atau di pondok pesantren. Ini apa sih Mas syarat yang harus disediakan bagi pelajar tersebut yang memang usianya sudah 17 tahun atau belum 17 tahun? Harus apa sih? Harus menyiapkan apa gitu? Untuk syarat perekaman itu sebenarnya sangat mudah, yaitu KK, hanya satu dokumen, KK. Kartu keluarga. Kartu keluarga saja. Jadi untuk syarat pelayanan perekaman KTP itu hanya dibutuhkan KK, tidak ada lagi pengantar-pengantar baik dari RT maupun dari desa, sehingga lebih memudahkan mereka. Dan apa namanya untuk sebelumnya kan untuk memaksimalkan kami juga melakukan koordinasi dulu kepada pihak sekolahan. Jadi istilahnya mengupayakan meminimalisir tidak mengganggu jam belajar, bahasanya kan seperti itu. Jadi kayak pelaksanaan teknisnya nanti kami serahkan ke sekolahan, terus apa namanya nanti sekolahan mungkin yang membagi. Nanti dari pihak sekolah biasanya kan membagi per kelas, terus kemudian nanti untuk teknisnya biasanya nanti bergiliran. Nah, nanti dari situlah apa namanya mereka melakukan perekaman ke petugas kami yang ada di Ada sekolah. pendataan nggak sih Mas? Artinya untuk satu hari ini ada sekian siswa nih yang mau mengurus KTP elektronik, sehingga ada semacam koordinasi yang pas sehingga nanti mekanismenya itu di sekolah itu langsung jalan gitu Mas. Untuk apa namanya sebelumnya kami sudah melakukan sinkronisasi data antara data kependudukan dengan data Dapodik. Nah, dari hasil pensinkronisasikan itu nanti kita plot bagi per sekolahan. Nah, dari per sekolahan itu nanti apa namanya kita koordinasikan ke sekolahan ini ada nama siswa-siswanya yang belum melakukan perekaman KTP. Nah, dari nama-nama itu jadi memudahkan sekolahan pun untuk siapa-siapa yang belum melakukan perekaman. Dan terkontrol. Iya, jadi nanti kan bahasanya kadang kan siswa ada yang istilah saya sudah rekaman di kecamatan, biasanya ada yang bilang gitu untuk betul. karena mungkin dia kalau foto di sekolahan malu biasanya karena dilihat sama teman-teman biasanya kan itu biasa anak muda kan. Oh ya, anak muda ya Mas ya. Nah, itu biasanya mereka apa namanya kami kasih dari pihak sekolahan biasanya ke seksi kesiswaan itu by name by address-nya ini siswa yang belum melakukan perekaman. Tapi kalau istilahnya bilang, kalau memang yang bersangkutan bilang langsung konfirmasi ke petugas yang datang, nanti akan kami cek. Kalau memang sudah ya nggak ada masalah, karena kan istilahnya bisa jadi data yang saat kami cut off itu dia belum perekaman, tapi setelah kami koordinasi dia sudah perekaman kan seperti itu. Oke, baik. Dan termasuk di pondok pesantren. Betul. Sama dengan sistem mekanisme yang berjalan di sekolah-sekolah yang Iya, lain ya Mas iya, ya. betul. Oke, baik. Pak Kades, kalau di Desa Gedong ini total juga ada berapa sekolah Bapak yang berdiri di sini? Ya, di desa kami itu kebetulan itu hanya mempunyai 3 sekolah pendidikan dasar saja. Tingkat dasar. Betul, Oke, sama baik. 3 taman kanak-kanak saja. Tapi ada program KIA ya Pak ya? Ada, pasti, Nah, itu karena- gimana Pak kalau kita Iya. boleh cerita mengenai apa namanya jalannya program layanan KIA dari Dispenduk Capil ini? Khususnya mungkin bagi anak-anak yang memang usianya dari 0 sampai sebelum 17 tahun yang ada di Desa Gedong Kendal ini Bapak. Oh iya, baik. Terkait dengan program KIA itu sering adanya itu jemput bola dari Dispenduk Capil. Jadi jemput bolanya. betul. Otomatis kan meringankan kami atas nama pemerintah desa karena dari dinas terkait itu langsung ke objek sasarannya. Kita kan hanya support di belakang memberikan sosialisasi saja kepada masyarakat kami. Betul. Untuk tekniknya dari Dispenduk Capil langsung jemput bola. Kalau pemula juga banyak Bapak yang datang ke Balai Desa, kantor desa ini. Kalau pemula banyak, kami setiap harinya itu untuk pelayanan kependudukan itu ya setiap harinya pasti ada saja karena memang warga kami kan kebetulan banyak ya Bu ya. Warga kita itu hampir sekitar 7 ribuan. Oh, Jadi banyak, pelayanan itu ya. kan pasti ada saja. Ada akte, ada KK, ada akte kematian juga. Tapi Betul. termasuk pemula juga angkanya cukup banyak di Betul. Desa Gedong ini ya Pak Betul, Kades betul. ya? Iya, betul. Oke, baik.
Mas Nugroho, Pak Kades, kita tahan dulu karena kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jateng. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat. Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Ya, pemirsa Lingkar TV kembali lagi bersama kami di Sapa Jateng dan masih bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Saya punya tagline pemirsa, yaitu Dukcapil Prima Indonesia Maju. Nah, tepuk tangan dulu dong bapak-bapak. Nah, Oke, baik. Itu tagline yang menarik sekali karena memang ini berkaitan dengan berbagai macam pelayanan yang dimaksimalkan kepada warga masyarakat oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, pemirsa. Dan kali ini kita saat ini berada di kantor Balai Desa Gedong di Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal. Sehingga ada Pak Kades di sini, seperti itu ya Bapak ya. Betul. Baik pemirsa, kita akan lanjut lagi bincang-bincang kita mengenai layanan jemput bola, mudahkan wajib KTP, pemula rekam data. Baik Mas Nugroho, kalau kita bicara lagi mengenai perekaman KTP elektronik bagi pemula ini ya Mas ya. Ini sebenarnya capaiannya sampai sejauh ini. Kalau kita bicara capaian pasti masih sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2025. Karena ini awal tahun, data masih terus dilakukan, seperti itu masih direkap, juga masih dilakukan pengerjaannya, turun ke lapangan, turun ke masyarakat secara langsung. Nah, kalau kita bicara soal capaian, Mas, sejauh ini sampai berapa sih, Mas, kalau kita bicara dengan di akhir tahun 2025 kemarin? Untuk capaian perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, itu untuk per semester 2 tahun 2025 ini kita sudah capai di 99,684%. Oh, jadi banyak, tinggi. Alhamdulillah itu sudah mencakup target nasional di mana di 99,4. Ya. Nah, kita sekarang sudah mencapai 9,68%. Melalui berbagai banyak upaya yang Iya, dilakukan selama betul. ini hingga turun ke tingkat RT, bahkan ke sekolah-sekolah, bahkan di pondok pesantren seperti itu dan yang lain sebagainya ya Mas ya. Ini capaiannya sesuai dengan target nasional. Iya, alhamdulillah sudah tercapai target nasional untuk tahun 2025 kemarin. Nah, sedangkan untuk tahun 2026 ini secara target nasional kita belum ada instruksi dari Dirjen Dukcapil, tapi kami istilahnya optimis, harus optimis tuh. Target kami 100%. Harus dong, Mas. 100% untuk tahun 2026. Makanya di awal tahun 2026 ini digenjot terus. Betul sekali.
Ya, untuk di tahun 2026 ini sendiri untuk wajib KTP pemula itu kurang lebih ada di angka 14.000 sekian. Sampai dengan akhir Januari. Ya, jadi yang usia 17 tahun sampai dengan akhir Desember 2026 itu kurang lebih ada 14.000 wajib KTP pemula yang harus kita koyak untuk rekam KTP. Gitu. Mas, kalau kita bicara soal KTP elektronik bagi pemula ini kan menarik ya, dan selalu ramai ketika nanti pemilu itu datang. Betul. Itu jadi seperti berbondong-bondong seperti itu. Nah, Ya. kalau selama ini Mas, dari kemarin ada pemilu sampai dengan selesai pemilu seperti itu atau pilkada gitu, Ya. itu seperti apa sih Mas kemarin fenomenanya kalau bisa singkat cerita gitu? Apakah memang adanya pemilu atau pilkada itu juga bisa memantik kesadaran para pemula ini untuk mengurus adminduk atau seperti apa? Atau terlepas dari itu, hari-hari biasa juga mereka punya kesadaran diri untuk mengurus adminduk tersebut? Kalau terkait dengan tahun politik bahasanya ya, kalau dari tahun politik itu kita bisa lebih ramai karena kita juga kolaborasi dengan KPU juga. Nah, di sini kan KPU juga punya alat bantu yaitu seperti PPS, PPK kan seperti itu. Jadi kami berkolaborasi dengan KPU untuk istilahnya wajib KTP pemula itu atau pemilih pemula itu untuk segera melakukan perekaman KTP. Jadi kita juga sering kerjasama dengan KPU untuk melakukan jemput bola, dan istilahnya kan bahasanya kami dari Dukcapil istilahnya kalau sendirian kan juga istilahnya tenaga kita terbatas dan sebagainya. Dengan harus adanya berkolaborasi harus ya, Mas, berkolaborasi istilahnya kan dengan adanya kolaborasi ini kan jadi kita ada tambahan istilahnya tenaga untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, pentingnya administrasi kependudukan terutama kepada pemilih pemula. Dan itu pun istilahnya kan kita istilahnya gerak sana ya, mungkin kan karena ada pemilu jadi hype-nya kan beda. Hype-nya beda. Iya, hype-nya beda. Jadi lebih ramai gitu ya, Mas iya, ya? karena kan ini pemilu. Mungkin bagi yang pemula-pemula kan, ini pemilu pertamaku. Iya. Kan seperti itu. Kalau nggak punya KTP nggak bisa ikut. Nggak bisa nyoblos gitu itu kan ya. image itu kita sampaikan, akhirnya kan mereka berbondong-bondong untuk ngurus. Jadi pencapaian perekaman KTP progresnya itu kalau pas tahun politik memang beda dengan tahun-tahun yang non politik seperti ini. Tapi sama tingginya. Sama tingginya. Artinya Ya. mereka punya kesadaran terlepas Betul. dari tahun politik atau tidak pun. Ya. Teman-teman pemula ini punya kesadaran untuk melakukan perekaman KTP elektronik ya, Mas ya? Kan mungkin hanya fluktuasi istilahnya kan kepadatan dalam pengajuan permohonan itu kan mungkin di tahun-tahun politik itu kan pas mendekati pemilu mereka akhirnya kan hype-nya kan lebih meningkat gitu. Hanya bedanya kan di situ. Kalau mungkin di sini kan memang ada tinta gitu, kita juga pelayanan, makanya jemput bola ini pun tetap kita laksanakan meskipun tahun pemilu kita tetap dilaksanakan dan kolaborasi dengan segala pihak termasuk dengan mungkin pas ada kegiatan kebetulan ada MMD ini pun kita istilahnya tetap kolaborasi dengan TNI. Ya. Jadi kita berkoordinasi dengan Kodim 0715 Kendal juga bahwa sebagai wujud dukungan terhadap program ini kami melakukan pelayanan jemput bola. Nah, karena ini TMMD dilakukan di Desa Gedong ini, jadi kita untuk pusatkan di wilayah Kecamatan Paten atau Desa Gedong dan sekitarnya di sini. Oke, baik. Pak Kades. Nah, Baik. ini Pak Kades. Pak Kades, kalau kita boleh tanya, ini Bapak upaya apa saja sih Bapak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Desa Gedong terhadap warga masyarakat, khususnya untuk memaksimalkan atau meningkatkan capaian untuk perekaman dari adminduk ini sendiri? Apa saja Bapak, kalau kita boleh tahu? Ya, baik. Selain kita melaksanakan sosialisasi sampai jajaran pemerintah RT RW, kita juga ada petugas kami di pelayanan itu kan mempunyai data warga kami dari lahir sampai usia lansia. Jadi kita punya data lengkap, manakala data terkait dengan data yang usia 16 menuju ke 17, kita bisa menyampaikan kepada pemangku wilayah melalui Pak Kadus untuk dikoordinasikan dengan pemerintah yang ada di
wilayahnya masing-masing. Tapi kalau bicara soal capaian ini Pak, capaiannya sampai sejauh mana ini Bapak di Desa Gedong ini Pak? Melalui banyak sekali aksi nyata yang dilakukan pemerintah desa dalam mendukung program dari Dispenduk Capil. Nggih. Untuk pencapaian kependudukan di desa kami, kacamata kami itu baik ya, karena warga kami itu sangat menyadari sekali KTP. KTP itu identitas diri. Manakala kita ibaratkan kendaraan itu adalah BPKB STNK, kita selalu menyampaikan kepada masyarakat, KTP itu penting. Diibaratkan manakala kendaraan itu BPKB STNK. Kendaraan saja kalau tidak ada BPKB, tidak ada STNK, dinamakan kendaraan bodong, Pak. Izin, Pak. Nah, itu yang sering kami sampaikan kepada warga masyarakat kami, sehingga warga kami itu menyadari betul pentingnya dengan identitas itu tersebut. Termasuk manfaat apa saja yang bisa didapat oleh masyarakat ketika memiliki adminduk tersebut, salah satunya dengan KTP elektronik ini, Bapak? Baik. Tadi yang disampaikan dari Dispenduk Capil, kita kan sepakat identitas itu kan sangat penting, karena namanya juga identitas. Semuanya itu sekarang akan untuk pelayanan itu sekarang misalkan seperti untuk BPJS, kita tidak perlu harus ada cetakan kartu, cuma cek NIK itu akan muncul ikut peserta atau tidak. Artinya berbagai kemudahan bisa didapat oleh masyarakat ketika memiliki adminduk tersebut. Betul. Oke. Dan itu gencar disosialisasikan juga ya Bapak ya ke warga masyarakat di Desa Gedong ini Bapak? Iya, secara otomatis itu Bu, karena ya masyarakat kami juga responnya sudah baik, tanggapannya baik, karena identitas itu kan bukan kepentingan kami Bu, tapi kepentingan personal dari masyarakatnya. Masing-masing pribadi masyarakat. Betul. Ya Bapak ya. Yang membutuhkan kan mau ngurus individual ahli waris juga harus punya. Betul, ya. Jadi seperti bukan itu. kepentingannya Pak Dispenduk, bukan kepentingan kami. Kami hanya memberikan sosialisasi dan pelayanan. Hal itu yang akhirnya digarisbawahi oleh pemerintah Desa Gedong kepada warga masyarakat bahwa ini adalah kepentingan pribadi masing-masing warga. Betul. Sehingga meningkatkan kesadaran mereka untuk memiliki adminduk tersebut, Bapak. Betul. Oke, baik. Kalau layanan di sini kalau boleh tahu dari jam berapa sampai jam berapa, Bapak? Untuk pelayanan pemerintah Desa Gedong itu dilaksanakan pelayanan administrasi itu dari jam 7 sampai jam 2 untuk administrasinya. Ya. Termasuk bisa foto juga Bapak? Kalau fotonya itu di UPTD. Di UPTD. Betul. Nah, jadi, ini langsung kita lempar aja ke Mas Nugroho ya Pak ya. Tapi kalau beliau kan di dinasnya. Ya pelayanannya itu di wilayah UPTD. UPTD itu berarti di wilayah X Kawedanan Sukojo itu ada satu, sehingga memudahkan warga kami manakala untuk perekaman foto itu bisa dilaksanakan di wilayah UPTD, tidak harus ke dinas di penduk capilnya. Nah, kalau terkait itu Mas, ini ada pemaksimalan seperti apa sih, atau misal ini bekerjanya sistemnya seperti apa gitu? Untuk terkait dengan pelayanan sendiri ya, untuk pelayanan secara adminduk itu Dukcapil Kendal kita sekarang mulai per 1 Februari sudah menerapkan full pelayanan online. Jadi tidak ada pelayanan tatap muka. Opsionalnya hanya 2. Mau mandiri apa lewat desa. Khusus untuk selain KTP dan KIA. Bahasanya seperti itu. Jadi untuk pelayanan adminduk di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal itu untuk pelayanan semuanya sudah full online, tidak ada pelayanan tatap muka. Yang bisa dilayani tatap muka hanya untuk KTP dan KIA dan aktivasi IKD. Hanya 3 itu, dan Dispenduk Capil Kendal itu terfokus untuk yang datang masyarakat memang yang untuk konsultasi dan pengaktifan data. Jadi itu. Jadi tidak harus datang ke Dukcapil, silakan masyarakat Kendal yang ingin mengurus administrasi kependudukannya bisa mandiri melalui aplikasi Pak Dalman, pelayanan administrasi kependudukan dalam genggaman, bisa di-download di Play Store, atau melalui desa melalui program Pak Kades Mantap yang sudah kerjasama Dukcapil di 286 desa kelurahan. Jadi sekarang lebih dekat dan lebih mudah. Jadi dan untuk perekaman KTP elektronik itu pelayanan kami
untuk Kawedanan Kendal ada di Mall Pelayanan Publik yang berada di sebelah timur alun-alun Kendal, dan untuk yang Kawedanan Weleri ada di Komplek Kecamatan Weleri. Kawedanan Kaliwungu itu ada di Komplek Kecamatan Kaliwungu. Terus kemudian Kawedanan Selokaton atau Sukorjo ini ada di bundaran bundaran Sukorjo atau di kantor Kawedanan Selokaton, dan yang terakhir di Kawedanan Boja itu ada di kompleks kantor Kecamatan Boja. Semakin dekat pelayanan Betul. ini kepada warga masyarakat, Iya. seharusnya warga masyarakat semakin sadar untuk mau mengurus Adminduk. Seperti itu ya Mas? Iya, ya? betul. Mas, kalau progresnya sejauh ini seperti apa Mas dengan adanya berbagai sistem layanan tadi ya, baik online atau mandiri, kemudian semakin dipermudah nih Mas kalau kita mau ngurus-ngurus Adminduk seperti itu. Ini seperti apa progresnya? Ya, alhamdulillah ini progresnya juga masyarakat ya, mungkin namanya transisi ya mungkin masih perlu banyak sosialisasi, tapi juga kami sudah melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyampaikan hal ini. Kami juga sosialisasi melalui media sosial kami. Terus bagi masyarakat yang masih datang ke kami pun kami akan berikan informasi seperti itu. Ini ada dua opsi. Kalau memang mau mandiri, nanti akan kita bantu cara pembuatan akun dari Pak Dalman tersebut. Kalau mungkin nanti ada istilahnya agak kesulitan, maka kami akan berkoordinasi dengan pihak desa. Jadi masyarakat itu akan kami arahkan ke desa, tapi sebelumnya tidak hanya kami bahasanya hanya melempar saja masyarakat untuk ke desa tanpa memberikan informasi, tapi tetap kami informasikan dulu, dan kami berkoordinasi dengan petugas dari desa. Jadi kami hubungi, mohon maaf ini ada warganya yang mau ngurus ini tolong bisa dibantu. Jadi masyarakat itu tidak merasa dipingpong. Kadang kan istilahnya hanya diarahkan ke sana, ketemunya siapa nggak tahu kan, seperti itu. Jadi nanti petugas desanya kami hubungi. Jadi saat nanti yang bersangkutan datang ke desa, ketemu siapa sudah jelas. Jadi informasinya tidak miss. Kadang kan tidak semua perangkat desa nyuwun sewu, mungkin kan informasinya kan masih pemahaman yang lama. Betul. Sehingga kan belum up to date. Padahal di situ kan di desa sudah ada petugas yang memang khusus menangani, yang ditunjuk langsung oleh Pak Kadis ya. Betul. Kan seperti itu. Jadi jadi kami arahkan, jadi seperti itu. Jadi ini ada warga, karena kan mungkin kan juga pendatang kan nggak kenal sama perangkatnya ya. Iya betul, Mas, Kan itu banyak kasus ternyata. Ketemunya sama Pak siapa, Bu siapa, kan seperti itu. Wong saya pendatang, mau ngurus kakak, tapi saya nggak bisa bawa HP, kan kita nggak tahu, masyarakat kan kadang ada yang gaptek juga. Betul. Kan seperti itu, makanya kalau ada yang kesulitan, kami arahkan ke desa atau kelurahan, tapi sebelumnya kami hubungi juga petugasnya. Ini ada warga situ mau ngurus ini, mohon bisa dipandu, nanti dibantu, nanti untuk selanjutnya kan kita proses. Jadi dengan adanya full online ini pun operator kami juga lebih fokus, karena kan kantor jadi lebih kondusif, sehingga pelayanan istilahnya proses entry data, perubahan data pun juga lebih cepat terselesaikan, karena kami upayakan tanpa, kalau nggak ada kendala teknis ya, itu one day service. One day service sudah selesai. Iya, jadi Seperti masyarakat itu tidak menunggu terlalu lama. Jadi gelisah, gimana? Kita sudah oper ke desa, tapi prosesnya kok masih nunggu lama lagi kan gitu. Jadi kami harapkan untuk istilahnya kan bisa memaksimalkan pelayanan yang memang sudah mendekat ini. Kan Kalau gitu. sejauh ini antusias warga seperti apa sih Mas? Transparansi sudah, karena semua dilakukan serba online. Betul. Itu artinya menunjukkan bahwa di Spenduk Capil di Kendal ini bahwa ini transparan. Betul. Semuanya informasi mengenai proses pengurusan Adminduk, baik itu gratis ya, biaya tidak dipungut atau seperti apa, ini juga mungkin bisa disampaikan Mas. Termasuk tadi juga ada kemudahan-kemudahan lainnya. Ini seperti apa Mas? Kalau sejauh ini kita boleh tahu nih. Untuk terkait dengan pelayanan full online ini memang sebagai upaya kami istilahnya untuk pelayanan transparan dan istilahnya mengurangi tatap muka. Karena istilahnya dengan mengurangi tatap muka ini harapannya kan istilahnya benturan kepentingan. Nah, betul. Kalau menghindari itu kepentingan. Nah, itu jadi apalagi kami alhamdulillah baru kemarin kami mendapatkan
predikat wilayah bebas korupsi Betul. dari Menpan RB. Ya. Alhamdulillah. Itu suatu prestasi yang perlu diinformasikan luasnya, Mas. Nah, ini sebagai bukti nyata bahwa kami memang berkomitmen Betul. menjaga amanah ini, karena untuk meraihnya mungkin mudah, tapi mempertahankannya itu yang butuh perjuangan. Itu yang disampaikan Bu Kepala Dinas kemarin. Jadi kami selalu berupaya bahwa seluruh pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di Spenduk-Capil maupun melalui desa tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi tidak ada yang namanya biaya ini enggak ada. Ini itu enggak ada ya, Mas ya. Semuanya gratis. Semuanya gratis, untuk masyarakat Kendal. full gratis. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Ya. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kalau memang istilahnya merasa belum memiliki mungkin akte kelahiran, anaknya sudah lahir tapi belum dibuatkan akte kelahiran, segera urus. Bisa datang ke kelurahan atau ke desa, ataupun bisa mandiri melalui aplikasi Pak Dalman itu tadi. Jadi itu sebagai wujud kami, karena dengan minimnya kontak tatap muka itu kan tadi istilahnya unsur-unsur benturan kepentingan itu bisa terminimalisir tadi. Betul, bahkan bisa dihilangkan kalau kita bisa bilangnya, Mas. Karena semuanya serba online, serba digital, itu selain mempercepat juga mempermudah dan menghindari adanya kepentingan tadi. Iya, betul. Iya, betul sekali. Sehingga lebih transparan untuk seluruh warga masyarakat di Kabupaten Kendal ini. Kalau Pak Kades menanggapi dari adanya hal tersebut, Pak, semua serba mudah, semua serba transparan, semua serba digital, sehingga warga masyarakat bahkan yang tadi mohon maaf disampaikan tidak mengikuti perkembangan teknologi atau gaptek seperti itu bahkan ada petugasnya langsung yang membantu. Dan di Desa Gedong ini seperti apa, Pak, kalau untuk menanggapi hal tersebut? Ya, seperti yang disampaikan oleh beliau yang dari Dispenduk-Capil. Ya, memang fakta lapangannya kayak gitu, Bu. Pelayanan sekarang mudah, via online, tidak harus tatap muka, gratis lagi. Dan itu bukan kebutuhan kami, tadi kebutuhan dari individual itu. Nggih. Nah, kita hanya mensosialisasikan saja, mendata, dan mengingatkan kepada warga kami bahwasannya untuk data KK ini ada yang siap untuk nanti KIA ataupun nanti yang untuk ranah untuk menjelang KTP. Kita hanya menyampaikan itu saja. Kita input di data kami yang di bagian pelayanan. Oke. Termasuk juga menstay-by-kan seluruh petugas di balai desa ini ya, Bapak ya? Ya, secara otomatis Budi, kita kan ada subbidang ya. Ada yang bidang kependudukan juga kita jadi sudah menurut kami sangat mudah, karena kita sudah menata. Ada bagian kependudukan, kita ada beberapa tugas pokok dan fungsi lainnya ya, Bu. Ya, manakala kita untuk subbidang itu dilaksanakan dengan tugas pokok dan fungsinya, maka beban dari kami itu selaku penanggung jawab di pemerintah itu akan lebih terbantu dan ringan sekali. Oke, baik Pak Kades, Mas Nugroho, kita tahan lagi ya, Mas ya. Karena pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, Sapa Jateng akan kembali lagi sesaat lagi. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Siang hari, waktu yang tepat untuk berita akurat.
Menyajikan berita dan informasi hangat di tengah aktivitas Anda demi mendapatkan fakta terbaru untuk langkah yang lebih pasti. Dalam Lingkar Siang, setiap Senin hingga Sabtu jam 1 siang hanya di Lingkar TV. Ya, masih bersama saya Hesti Maniar di Sapa Jateng bersama Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Dan kita langsung saja masuk ke sesi terakhir ini ya, Mas Nugroho dan juga Pak Kades ya. Kita akan bicara lagi mengenai tema kita pada kali ini yaitu layanan jemput bola mudahkan wajib KTP pemula melakukan rekam data. Baik, ke Mas Nugroho terlebih dahulu. Mas, kalau kita bicara soal konsekuensi dari tema kita kali ini untuk KTP elektronik bagi para pemula, ini bagi usia yang 17 tahun ke atas belum melakukan perekaman atau perekaman data tersebut, ini beresiko dinonaktifkan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat semuanya, Mas. Untuk khususnya bagi wajib KTP yang sudah berusia 17 tahun ke atas, jika tidak melakukan perekaman KTP, maka data akan dinonaktifkan oleh sistem aplikasi SIA. Dan itu akan berakibat bahwa pelayanan pertama, administrasi kependudukannya juga tidak akan bisa terlayani. Sebagai contoh mungkin ketika mengurus kartu keluarga, kartu keluarga itu nggak akan mau bisa dicetak kecuali yang bersangkutan melakukan perekaman terlebih dahulu. Jadi otomatis KK nggak bisa diterbitkan. Terus kemudian secara otomatis akan pada berimbas pada pelayanan publik lainnya seperti mungkin BPJS, mungkin juga bisa perbankan, dan mungkin untuk yang sekolah ingin melanjutkan ke tingkat lanjut itu juga bisa berakibat mungkin nggak bisa daftar di situ. Mungkin kalau nanti ada CPNS pun kalau datanya nggak aktif juga mungkin nggak bisa daftar CPNS juga, kan seperti itu. Jadi harapan kami sih sebelum istilahnya yang belum melakukan perekaman KTP elektronik segeralah laksanakan perekaman KTP elektronik. Itu bisa dilakukan di MPP atau Mall Pelayanan Publik dan UPTD terdekat, ataupun bisa juga pas ada jebol. Kami juga untuk layanan jemput bola ini kami tidak hanya di sekolah-sekolah, kami juga ada rutinan. Jebol rutin itu kami setiap bulan di hari Minggu pertama. Oke. Ya, lokasinya di Stadion Kebun Dalem. Dan kami pun tidak menutup kemungkinan untuk kalaupun ada mungkin istilahnya event-event seperti mungkin kayak fun run atau kalau istilahnya menggendeng kami pun kami juga bisa, kalau mungkin ada siap mungkin gitu ya, siap. Ya? Jadi kalau umpamanya dari desa ada giat apa, mungkin bersih desa atau apa, misalnya ada event-event itu kita untuk menghadirkan pelayanan, kami juga siap hadir, kan seperti itu. Jadi untuk jemput bola tidak hanya kami melaksanakan sesuai dengan jadwal yang kami tunjuk, tapi kalau memang ada permintaan kami siap hadir. Ya, termasuk juga untuk yang yang lansia, ODGJ ataupun yang disabilitas, kan kita nggak mungkin maksa mereka untuk hadir ke lokasi pelayanan. Betul. Kan. Nah untuk itu kami ada yang namanya Garuda Sigap. Iya. Jadi di Garuda Sigap itu petugas datang ke rumah warga siap garap administrasi kependudukan. Jadi desa kalau ada warganya yang istilahnya belum melakukan perekaman KTP bisa menghubungi kami, nanti kami akan kirim tim untuk melakukan perekaman KTP. Jadi kami yang datang ke rumah warga, tidak warga yang datang ke lokasi pelayanan. Jadi karena kan untuk itu desa yang lebih tahu kondisi warganya kan. Ya, betul sekali. Nah, karena kontrol ada di desa ya, Mas Nugroho ya. Jadi untuk mengantisipasi data penonaktifan itu, karena mungkin dia lansia ODGJ nggak perekaman, kalau nanti sampai datanya dinonaktifkan, kan kasihan untuk akses pelayanan mungkin BPJS itu kan kasihan. Lah kami kan istilahnya dari pemerintah kan tidak tahu ini ada orangnya atau tidak, kan kita tidak tahu. Intinya kan jika tidak melakukan perekaman di usia 17 tahun ke atas, maka data akan teraktif secara otomatis by system, kan seperti itu. Tapi kalau ada istilahnya laporan, oh ini data warga kami karena lansia, karena ODGJ sehingga tidak
bisa melakukan pelayanan perekaman KTP, maka kamilah akan turun ke lapangan ke rumahnya untuk melakukan perekaman data sehingga datanya bisa aktif kembali. Yang paling menarik adalah tidak hanya pemula ataupun lansia, ODGJ Iya, pun betul. ini dilayani oleh Dispenduk Betul Capil. sekali. Seperti itu ya Mas Iya, ya? iya, betul Karena sekali. memang ODGJ juga memiliki hak untuk bisa mendapatkan berbagai macam pelayanan. Nah ini Iya. kalau mungkin bisa digambarkan singkat kali Mas. Iya, iya. Gimana sih Mas pelayanan untuk ODGJ seperti itu? Untuk ODGJ sendiri, kalau ODGJ yang ada di rumah terutama ya, kadang kan kalau yang di mungkin panti atau di rumah sakit memang sudah bisa tertangani karena ada bahasanya ada perawatnya. Tapi kalau untuk yang di rumah, intinya kami istilahnya tetap minta pendampingan dari desa dan keluarga. Karena kan mereka kan juga istilahnya kami takut kalau apa yang kami lakukan itu nanti salah persepsi sama keluarga, kan seperti itu. Maka kami berkoordinasi ke desa, terus nanti desa mendampingi. Ada perangkat yang mendampingi ya, iya, Mas ya? betul. Terus nanti terkait terutama untuk ODGJ ini kan bahasa awamnya kan biasanya ada pawangnya. Iya. Nah, biasanya kan gitu. Ada yang sama Pak Lurah takut kan Betul, gitu. betul. Ada yang nurut sama Pak Cari kan. Kadang juga ada saudaranya yang memang bahasanya dia takuti atau mungkin yang dia segani akhirnya kan nurut gitu. Nah, itu biasanya kami melibatkan itu. Tapi kalau kadang juga ada yang sampai berontak, ada sampai kabur juga ada. Banyak cerita untuk menangani hal tersebut itu, ya Mas ya. ya. Nah, itu kalau istilahnya untuk ODGJ biasanya kami sarankan kan istilahnya kalaupun nanti dari perangkat atau keluarga bahasanya tidak berani, mungkin juga bisa melibatkan Pak Babin atau Babinsa yang ada di desa. Sehingga kan istilahnya kalau sampai ada sesuatu istilahnya kan mereka mungkin kan secara sudah diajari untuk pengendali masalah bahasanya kan seperti itu kan. Jadi kan mereka untuk meminimalisir istilah kejadian yang tidak diinginkan. Tapi kalau sampai itu sudah nggak bisa mentok, ya udah. Solusi terakhir kami ya dibawa ke rumah sakit. Nanti biar dari tim medis yang istilahnya kasih obat atau kasih suntikan terus kemudian baru kami bisa melakukan perekaman data itu. Oke, artinya semua pelayanan yang ada di Dispenduk Capil ini menyentuh seluruh lapisan warga masyarakat yang Ya. ada di Kabupaten Kendal Iya, ya Mas betul ya. sekali. Seperti itu termasuknya adalah ODGJ. Iya, betul. Selain pemula, selain lansia, selain anak-anak, ini Iya. ternyata orang dengan gangguan jiwa itu Betul juga sekali. dilayani untuk pelayanan administrasi kependudukan. Betul sekali. Karena punya hak seperti itu Iya, ya Mas ya. iya. Kan untuk mungkin berobat ke RSJ kalau nggak ada dokumen kependudukannya kan juga RSJ nggak bisa melayani Betul. juga kan. Oke, baik. Itu pemirsa informasi yang sangat penting sekali. Dan kita ke Pak Kades. Oke, Pak Kades, kalau kita menyinggung TMMD, kan ini juga ada kaitannya dengan TMMD ya Bapak ya. Nah ini kenapa Pak kok bisa Desa Gedong seperti itu? Bisa mungkin disampaikan kepada pemirsa Lingkar TV Pak? Oh iya, baik. Terkait dengan program TMMD yang dilaksanakan di desa kami untuk tahun anggaran 2026, ya pokok baku itu karena memang kebutuhan dari kami yang mana kita dalam rangka untuk terus memajukan desa kita. Nah, secara kebetulan memang desa kita itu tadi karena luas wilayah, jumlah penduduk, sehingga untuk akses-akses yang kami manakala kok kejar dengan anggaran dana desa belum mampu tercukupi, sehingga kami harus cari akses-akses mana yang sekiranya nanti bisa untuk menumpang pembangunan yang ada di desa kita. Seperti kebetulan ini permohonan kami kepada pemerintah daerah, kepada Kodim 0715 Kendal, alhamdulillah kami dapat perhatian dari pemerintah daerah dan juga Kodim. Kami mengucapkan terima kasih sekali atas kepercayaannya untuk program yang diberikan kepada desa kami. Saya pastikan karena permintaan kami, permohonan kami itu juga dalam rangka untuk kita sepakat mesejahterakan warga. Karena dengan terbangunnya akses jalan, terbangunnya jembatan, di kita juga ada sumur bor untuk paketan TMMD itu bahkan 2 sumur bor dan 3 pipanisasi. Sehingga beban dari kami dengan kegiatan program TMMD itu kami sangat terbantu sekali. Ada juga RTLH, di kita juga warga kami ada sebagian
rumah yang tidak layak huni itu alhamdulillah bisa di cover di kegiatan tersebut. Dan juga di kegiatan TMMD selain ini juga support dari Dispenduk Capil, betul. ada dari Basnas terkait dengan ada jambanisasi, ada RTLH dari Perkim. Ya kita bersyukur, kita merasa senang sekali. Masyarakat kami juga mewakili masyarakat Desa Gedong, Kecamatan Patian, Kabupaten Kendal, ikut bersyukur dan rasa senang bangga menjadi warga Kendal. Wes, mantap ya Pak Kades ya. Tapi Pak Kades kalau kita bicara soal TMMD termasuk dari program Dispenduk Capil juga nih Pak nih. Apakah ini kenapa kok di Desa Gedong? Apakah termasuk desa tertinggal atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bapak di kesempatan kali ini. Baik untuk untuk klasterisasi desa kami itu yang diplot di Perenggian Kecamatan Paten itu bukan klaster desa tertinggal ataupun desa ekstrim miskin. Karena di kita, Bu, mohon maaf, desa kami itu banyak pelaku usahanya, perdagangannya, perkebunannya, UMKM juga banyak Bapak? UMKM banyak. Desa kita itu desa kawasan ekonomi ya. Kawasan ekonomi, di kita warganya banyak yang pelaku usaha sehingga penyerapan tenaga kerja itu juga besar. Betul, besar. Bahkan kita untuk tenaga kerja karyawan usaha di warga kami itu banyak menyerap dari warga luar desa. Oke, betul, karena menarik. warga kami itu ada kontribusi untuk wilayah desa lainnya. Betul, seperti saking itu. banyaknya peluang pekerjaan di wilayah kami itu, sehingga di warga kami itu kan ada pekerjaan itu kan banyak sekali ya. Ada yang pelaku usaha, ada yang bekerja di pabrik, ada yang pegawai negeri, ada yang di pasar. Jadi ada yang bertani juga, ada yang berwirausaha lain. Jadi di kita itu alhamdulillah kita syukuri kalau klaster desa kita itu vonisnya itu desa mendekati maju, berkembang mendekati maju. Kalau kita untuk majunya kita belum berani karena nanti manakala kok di plot desa maju, kita khawatirnya nanti perhatian dari pemerintah terkait dengan kucuran dana yang untuk pembangunan. Khawatir karena desa maju itu kan mandiri. Kita memang belum mampu untuk mandiri, tapi secara menuju ya Pak, masih menuju maju, betul. Dan itu juga didukung dengan kesadaran penuh dari warga masyarakat di Desa Gedong ini atas kepemilikan Adminduk tadi. Betul. Karena kan tadi kalau Bapak menyampaikan banyak peluang kerja di sini. Peluang kerja juga pasti ada Adminduk ya Mas Nugroho yang harus disertakan. Kalau tidak ada Adminduk pasti ditolak dong Pak Kades. Saya nggak mau menerima kalau nggak ada KTP seperti itu. Betul nggak Pak Kades? Betul. Nah ini seperti apa sih Pak kalau bisa disampaikan ke masyarakat, khususnya masyarakat Kendal yang menyaksikan dari rumah Pak? Betul, baik. Terkait dengan Adminduk itu memang ya tadi sepakat kita diskusi sama beliau yang dari Dispenduk Capil memang, dan juga kami sudah menyampaikan berstatement berkali-kali tadi terkait dengan identitas diri itu bukan kepentingan Pak Kades, bukan kepentingan perangkat desa, tapi kepentingan individu warga masyarakat kami. Cuma kita memang untuk memberikan edukasi itu memang sudah kewajiban kami, sosialisasi, edukasi terkait dengan kepentingan biodata identitas diri. Itu. Oke, baik. Kita ke Mas Nugroho lagi nih, Mas. Kalau kita bicara soal layanan nih, pastikan tidak hanya yang tadi disampaikan ya, Mas ya. Ada layanan tambahan lainnya, Mas, yang bisa diinformasikan kepada para pemirsa Lingkar TV nih, Mas. Ya. Selain tadi mungkin perekaman KTP ya untuk pemula ya. Kami juga di sini ada program Kian Hebat. Jadi memang macam-macam namanya di Dukcapil itu pelayanan inovasi layanan kami namanya macam-macam. Untuk kartu identitas anak ini kita punya program namanya Kian Hebat, di mana di situ nanti karena mungkin juga keterbatasan tenaga dan alat kami ya untuk melakukan jemput bola, maka untuk percepatan target, karena kartu identitas anak pun ada targetnya juga gitu. Jadi untuk mencapai target tersebut kami berupaya memudahkan akses layanan, di mana hampir sama konsepnya kayak di mana kita koordinasi dan kolaborasi dengan satuan pendidikan. Jadi kami
BNBA atau Benim by Address Siswa itu kami kirim ke sekolahan, ke satuan pendidikan. Nah, di situ nanti dari pihak sekolahan akan mensortir mana yang memang masih jadi siswanya. Karena sebelumnya kan kami sudah mensinkronkan antara data kependudukan dengan data Dapodik kan. Nah, sama dengan KTP tadi, terus data yang di Dapodik itu yang sudah tersortir kami per sekolahan. Dan dari sekolahan itu mana akan kami cek yang belum KIA, terus kami kirim ke sekolahan. Sekolah nanti akan menginventarisir mana yang masih sekolah di situ, apakah sudah lulus atau keluar kan kita juga tidak, atau pindah kan kita nggak tahu kan. Nah, itu nanti kan pihak sekolahan. Dari nama-nama tersebut nanti sekolahan cukup mengirimkan foto siswa melalui WA. Ya, mungkin per wilayah. Jadi kami ada 5 lokasi pelayanan tadi, ada di kantor dinas, ada di UPTD ada 4. Jadi nanti seperti mungkin di wilayah Gedong ini maksudnya kan Patean itu masuk ke wilayah UPTD 3 Sukoharjo. Jadi dari BNBA itu nanti sekolahan ngirim ke nomor WA-nya UPTD Sukoharjo dengan foto, dan fotonya tidak harus foto yang untuk ijazah, itu nggak perlu. Jadi bisa difoto melalui HP gurunya dengan background pun tidak harus background yang bagus, bisa menggunakan tembok sekolah juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi dikirim aja, difoto, cekrek lewat WA, langsung kirimkan. Nanti setelah jadi nanti akan kami cetak. Nah, kami akan konfirmasi apakah kita kirim atau nanti dari sekolahan bisa ngambil. Kan seperti itu. Jadi memudahkan. Jadi tidak semuanya kami jemput bola. Kalau jemput bola dengan tenaga dan peralatan yang terbatas akan mungkin tidak bisa mencakup mengcover semua wilayah yang lumayan cukup luas ini. Sekali. 286 desa kelurahan ini kan juga lumayan, 20 kecamatan. Juga 20 kecamatan iya. Ya Mas ya. Nah, karena untuk KIA ini istilahnya model konsepnya kayak identitas KTP zaman dulu ya, hanya kirim foto, maka kami membuat solusi cukup mengirimkan foto melalui WA seperti itu, karena data BNIM-nya kan sudah ada, jadi tinggal kasih kirim foto sama namanya siapa kan gitu. Jadi nanti kami akan mensinkronkan dengan data kami akan masukkan foto ke database, terus kita lakukan pencetakan. Sedangkan KTP, kalau KTP tidak bisa kirim foto kayak dulu, karena ada rekam sidik jari, ada iris mata, ada tanda tangan elektronik, juga ngambil gambar secara langsung kan by system. Makanya kan tidak bisa bahasanya kirim foto aja kan seperti itu. Mas, tapi kalau kita bicara sedikit mengenai kian hebat tadi ya Mas ya, sebenarnya manfaatnya apa sih untuk anak-anak itu atau warga masyarakat untuk bisa mau mengurus KIA tersebut Mas? Ya, KIA ini merupakan bentuk dari salah satu bentuk pengakuan dari negara kepada masyarakat. Jadi jika anak itu sudah memiliki KIA, berarti dia itu sudah resmi terdaftar. Karena yang bisa mendapatkan KIA adalah mereka yang sudah memiliki akte kelahiran. Kan seperti itu. Nah, akte kelahiran merupakan dokumen adminduk pertama yang dimiliki oleh seorang individu sebelum KTP. Betul. Nah, itu dengan adanya KIA itu akses untuk salah satunya sebagai kartu identitas, seperti umumnya KTP ya. Yang kemudian untuk mengakses layanan juga. Yang mungkin untuk pelayanan kependidikan, daftar sekolah, ya dulu mungkin untuk pendaftar sekolah KK sama akte kelahiran, ya akte kelahiran, kan itu juga kadang ribet, kalau hujan gampang rusak kan seperti itu. Lah di KIA itu sudah ada data biodata yang bersangkutan, ada nomor akte kelahirannya juga, sehingga lebih mudah. Kalau terus untuk akses perbankan juga bisa, untuk buat tabungan pelajar mungkin kan itu juga bisa. Terus kemudian untuk mungkin lomba-lomba, biasanya juga kalau mungkin lomba seperti ada lomba sepak bola antar pelajar ya Pak Kadis ya, itu kan juga biasanya kan disuruh karena ada kategori usia kan, biasanya kalau kategori usia berapa kan biasanya seperti itu. Lah itu biasanya kan harus mengumpulkan kakak sama akte. Lah ini kan dengan adanya KIA itu kan berarti akte sama KK sudah jadi satu di situ. Jadi syaratnya cukup melampirkan KIA saja, tidak perlu 2 dokumen ini, sehingga kan lebih memudahkan mobilitas. Ya, iya. Nah, kalau nanti mau kemana-mana mau berobat juga, yang tadi kan BPJS ya Pak ya. BPJS nggak ada kartu sekarang kan, pakainya NIK semua. Nah
anak pakai KIA berobatnya bisa. Kalau dewasa kan pakai KTP. Iya. Lah kalau anak pakai KIA. Jadi untuk akses ke pendidikan, perbankan, terus apa namanya tadi juga kesehatan dan untuk keperluan yang lainnya, KIA itu sebenarnya manfaatnya cukup luas sebenarnya. Oke, baik. Dan pemirsa Lingkar TV, kita sudah ada di penghujung acara. Jadi saya pengen tanya ini, harapan serta pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Kades terlebih dahulu. Ini seperti apa sih Pak mengenai program dari Dispenduk Capil yang sudah sangat maksimal, transparan, bahkan sangat bermanfaat bagi warga masyarakat. Seperti apa Bapak? Iya, baik. Untuk kesan, pesan kami, ya kita berbeda. Untuk sekarang itu pelayanan kan sudah luar biasa Pak. Beda dengan di era-era zaman sekarang itu karena pelayanan kita dituntut cepat, tepat, dan efisien. Karena sekarang sudah terkait dengan digitalisasi dan yang lainnya, saya kira warga kami sangat terbantu sekali dengan itu. Nah, untuk harapan dari kami, kita tetap berharap Pak Dispenduk Capil, harapan kami tetap jangan sampai menyerah, untuk tetap bertambah, tetap lebih semangat lagi untuk ke depan menjadi lebih baik lagi. Semangat terus ya Pak. Semangat. Seperti semangat pagi seperti itu ya Pak. Semangat terus gitu ya Pak Kades ya. Baik, Mas Nugroho, mungkin apa yang pengen disampaikan kepada warga masyarakat di seluruh wilayah, khususnya di wilayah Kabupaten Kendal, mengenai pelayanan yang begitu prima, yang begitu lengkap, yang begitu luar biasa transparan untuk warga masyarakat, seperti apa Mas? Monggo silahkan. Baik. Untuk seluruh warga masyarakat, kami dari Dispenduk Capil berharap bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kendal terutama ini bisa segera urus dokumen kependudukan, jangan menunggu pas membutuhkan. Jadi segeralah urus dokumen kependudukan setiap kali ada perubahan ataupun istilahnya terjadi peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya. Terus untuk perekaman atau wajib KTP pemula, mari kita sukseskan 100% wajib KTP pemula di Kabupaten Kendal ini bisa sukses. Nah, kita tadi 100% target untuk tahun 2026 ini. Dan untuk masyarakat Kendal, maksimalkan, manfaatkan program-program dari Dispenduk Capil. Ada Pak Kades mantap, ada Pak Dalman untuk pelayanan administrasi kependudukan seperti dokumen untuk KK, akte, dan surat keterangan pindah. Dan untuk perekaman KTP, silakan bisa datang ke lokasi layanan terdekat, bisa di Mall Pelayanan Publik yang berada di sebelah timur alun-alun Kabupaten Kendal. Terus juga ada di UPTD terdekat. Ada 4 UPTD kami di wilayah Sukoharjo, Poleri, Kaliwungu, dan Boja. Dan juga bisa datang ke lokasi pelayanan jemput bola, bisa di sekolahan, bisa di desa, ataupun sebulan sekali kami ada pelayanan khusus di Stadion Kebon Dalem Kendal. Jadi mari manfaatkan semua kemudahan-kemudahan ini demi masa depan yang lebih baik. Gitu, Pak. Keren sekali, kita tepuk tangan dulu dong Mas Nugroho dan Pak Kades ya. Baik, terima kasih banyak waktunya Mas Nugroho sudah menjelaskan banyak sekali informasi kepada para pemirsa, sehingga kita harapkan bersama-sama pemirsa semuanya tidak hanya di Kabupaten Kendal saja ya, kita berharap di seluruh wilayah di Indonesia bisa sadar untuk bisa memiliki Adminduk, karena Adminduk itu sangat penting karena saya tertarik sekali dengan tagline-nya tadi ya Mas ya. Adminduk merupakan bukan pelayanan dasar, tapi dasar dari semua pelayanan. Dan juga Pak Kades, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk pemerintah desanya dan juga warganya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak Mas Nugroho dan Pak Kades. Dan baik, pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, melalui berbagai strategi yang dilakukan oleh Dukcapil Kendal ini mampu menjangkau lebih banyak wilayah, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sehingga mari kita sama-sama sukseskan 100% wajib KTP pemula terekam dan juga seluruh program yang dilakukan oleh Dispenduk Capil dari Kabupaten Kendal. Dan sesuai dengan tagline, Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Saya Hesti Maniar beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.